Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami di hari ini. Pemilihan kepala kampung di Kabupaten Paniai ricuh, 1 warga tewas tertembak. Seorang pekerja tambang emas di Kabupaten Oksibil tewas dianiaya orang tak dikenal. Jenazah Kepala Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Murdani Merauke diterbangkan ke kampung halamannya. Usai disemayamkan selama 1 hari, jenazah Kepala Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Murdani Merauke, Mayor Beni Arjihans, Rabu kemarin diberangkatkan ke Cimahi, Jawa Barat menggunakan pesawat komersil. Upacara pelepasan dilakukan secara militer dipimpin Danrem 174 Brigjen Reza Pahlevi dan dihadiri rekan seprofesi korban yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia Merauke. Ketua ID Merauke Dr. Mario Simatupang dengan tegas mengutuk aksi penganiayaan terhadap almarhum dan berharap pelaku dihukum seberat-beratnya. Ya, ID sangat mengutuk perbuatan ini karena perbuatan ini bisa terjadi sama siapa saja. Saya harap tidak akan terjadi lagi hal seperti ini. Karena kami di sini bekerja untuk melayani, bukan untuk melakukan kejahatan. Sehingga hal-hal seperti ini seperti di luar kendali kami memang. Kami sangat mengutuk perbuatan ini. Penganiayaan terhadap Mayor Beni Arjihans dilakukan Sertu Muhammad Al-Kausar. Pelaku yang sehari-hari bertugas di Rumah Sakit Angkatan Laut Murdani Merauke menganiaya korban usai apel pagi pada Selasa lalu. Kepala Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Murdani Merauke sempat dibawa ke IGD, namun nyawanya tidak tertolong karena kehabisan darah. Sertu Muhammad saat ini ditahan di Denpom Wilayah 3 Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemerintah Kabupaten Asmat menetapkan status kejadian luar biasa penyakit demam berdarah. Hal ini disebabkan karena 41 orang terjangkit demam berdarah dan seorang anak berusia 8 tahun meninggal dunia pada 28 Juni lalu. Kepala Dinas Kesehatan Papua Robi Kayame mengatakan telah melakukan berbagai upaya secara masif untuk mengendalikan dan mencegah penyebaran penyakit, di antaranya pengasapan, pemeriksaan jentik di tempat-tempat penampungan air mandi dan minum milik masyarakat, serta memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Memang laporan secara lisan lalu sudah ada tentang KLB DBD di Asmat oleh Kepala Dinas telepon, tapi saya minta untuk dia langsung tertulis kirim. Lalu kita sudah siapkan semua permintaan obat-obat, alat fogging, kemudian abate, serta kebutuhan lain tentang pengendalian vektor asma. Kemudian kami juga provinsi atas perintah Bapak Sekda, Bapak Gubernur untuk rapat hari ini untuk menurunkan tim minggu depan. Dinas Kesehatan Asmat tidak mau mengambil resiko dan menetapkan status kejadian luar biasa karena semakin banyak warga yang positif terjangkit demam berdarah. Warga dihimbau agar menjaga kebersihan lingkungan, menguras tempat penampungan air bak mandi dan ember, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, dan mengubur barang bekas yang berpotensi menjadi tempat perkembangan nyamuk menular demam berdarah atau dikenal dengan istilah gerakan 3M. Hendra melaporkan dari Asmat, Papua. Memasuki musim pancaroba di Merauke, Dinas menghimbau warga agar mewaspadai penyakit malaria dan DBD. Walaupun sejauh ini belum ada kasus yang menonjol di Merauke, namun Dinas Kesehatan meminta warga tetap waspada karena musim yang tidak menentu bisa memicu berbagai macam penyakit, khususnya demam berdarah. Ya, kalau malaria bisa, dan kemudian juga dengan DBD. Cuma dengan
sampai dengan saat ini dalam laporan siswin kewaspadaan dini untuk KLB masih belum ada laporan lonjakan kasus, artinya masih biasa. Karena begini, kalau mau bilang KLB itu kan ada kriterianya. Jadi kalau di kita itu sudah secara rutin ya ada sistem pelaporan untuk antisipasi KLB, sehingga ketika ada lonjakan itu mesti kita ketahuan dari selalu dilakukan tindakan antisipasi. Imbauan dokter sendiri untuk warga seperti apa, Dok, untuk antisipasi DBD ini? Ya tentu saja dengan cuaca yang masih ekstrim seperti ini, ya kita tahu saja bahwa masih banyak genangan air di mana-mana. Tentu saja ini juga akan meningkatkan populasi nyamuk, juga termasuk nyamuk penular malaria maupun nyamuk Aedes untuk yang vektor sebagai vektor penularan demam berdarah. Populasi nyamuk yang meningkat ini kalau ada virusnya, ada penderitanya, tentu saja akan berpotensi untuk meningkatkan jumlah kasus. Ini yang penting juga. Sehingga misalnya macam untuk DBD, saya kira tindakan pencegahan ya untuk tindakan 3M itu penting. Selama ini program 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur, efektif untuk menghindari seseorang terjangkit malaria dan DBD. Bahkan kali ini ditambah dengan 3+, yakni hindari gigitan nyamuk, tidur menggunakan kelambu, dan menyalakan obat nyamuk. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.